Izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tatap maya yang selanjutnya. Kita sudah hampir memasuki di babak akhir. Nanti kita ketemu di bab yang terakhir. Ini masih kita bertemu di aksi nyata. Oke, sebelum kita memulai, sambil menunggu teman-teman, kita berdoa dulu ya kakak-kakak ya. Karena yang open kamera ada 2. Nih, mohon izin Kak Putra atau Kak Ida yang memimpin doa pada malam hari ini. Silahkan Kak. Ya, silakan Bapak Dayat. Kak Putra aja. Nggih, lanjut. Ulun bisa lawar handap. Sama. Silakan Kak Putra. Nggih, izin kakak fasilitator, kakak-kakak, kawan-kawan nggih. Sebelum kita memulai pelajaran pada malam ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan malam ini diberi kelancaran, kemudahan, dan dapat ilmunya berkah nggih. Berdoa, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kenapa Bang kadingat Bang doanya Bang? Raditu billah. Rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walinikni bisalihin. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf kada ingat. Terima kasih Kak Putra sudah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga dengan berawalnya doa ini maka kita diberikan kemudahan dan keberkahan atas apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini. Baik kakak-kakak, izin share untuk kegiatan malam ini. Oke, apa sudah nampak kakak-kakak? Oke, sudah Bu. Baik, izin kita memulai kegiatan hari ini. Terlebih dahulu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bergabung di kegiatan tatap maya malam ini. Adapun pada kegiatan kita hari ini yaitu kita masuk pada tahap umpan balik pembuatan aksi nyata kegiatan kakak-kakak yaitu program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani dan olahraga. Masih bersama Ulun, Weni, dengan durasi kita hari ini 2 JP ya Kak ya. Tadi agak lupa 2 JP. Kemudian kegiatan kita hari ini nanti kita akan melakukan refleksi terhadap apa yang akan kita bahas terkait dengan aksi nyata. Oke, kembali ucapan Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai tadi sudah berdoa disampaikan oleh Kak Putra dan selanjutnya Ulun akan menyampaikan kesepakatan bersama terkait kegiatan kita malam ini. Adapun yang pertama yaitu Ulun harapkan bisa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan kita berharap tidak terjadi gangguan ya kakak-kakak ya. Oke, baik. Selanjutnya agenda kita hari ini yaitu yang pertama kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen belajar. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi awal. Dan berikutnya yang ketiga itu penyampaian bukti karya atau aksi nyata terkait dengan penyampaian hasil dan hambatan aksi nyata. Kemudian yang berikutnya adalah dialog dan tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Oke, baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Oke. Nah, pada tahap ini tentunya tujuan pembelajaran kita yaitu peserta dapat menyampaikan hasil dan hambatan bukti karya yang kakak lakukan pada tahap aksi nyata. Oke, baik, pada tahap ini tentunya kita akan membahas terkait kegiatan kakak mengenai aksi nyata yang sudah kakak lakukan. Nah, pada tahap ini kita akan merefleksi kegiatan-kegiatan yang sudah kakak lakukan dengan peserta didik di sekolah kakak masing-masing. Oke, untuk refleksi ini nanti kita akan semuanya akan melakukan refleksi ya kak ya, terkait aksi nyata yang sudah kakak lakukan. Apakah terjadi hambatan dan juga bagaimana hasilnya yang sudah kakak lakukan di sekolah. Oke, mengenai refleksi tadi pertama
ulun sudah ada melihat beberapa video dari kakak-kakak, ada yang sudah menyematkan link dan ada juga yang masih belum bisa dibuka. Nah, untuk beberapa tadi sampai di berapa tadi ya? Sampai di KID kalau nggak salah tadi. Yang lain masih belum. Untuk Kak Mas Nari tadi masih terkendala dengan modul ajarnya. Saya tidak bisa membuka, masih belum ada di LMS. Jadi mohon nanti untuk Kak Mas Nari mengirim ulang. Kemudian untuk Kak Putra aman, Kak Ide aman, Kak Linda juga aman. Untuk Kak Yadi mengirimnya di link Drive ya Kak ya. Kak Yadi, Di Google Drive, Kak. nggih. Kada bisa ulun buka Kak. Jadi ulun apa namanya minta akses. Kalau bisa kirim ulang dengan linknya dibuka Kak untuk aksesnya. Siap, nggih kene. Nggih, oke. Di komen kah atau di mana? Nih Yang kirim ulang bahasa aja Kak. siap. Jadi sematkan bahasa tapi linknya hapus dulu yang pertama tadi karena itu kan masih aksesnya tertutup. Nih di Drive Kakak dibuka dulu baru nanti kirim sematkan lagi. Siap, Oke, siap. terkait refleksi aman untuk sebagian kakak cuma satu orang yang tadi masih belum mengirim. Mudah-mudahan nanti Kak Siti bisa sesegeranya untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai. Oke, terkait dengan refleksi kita mulai saja ya Kak ya untuk kegiatan refleksi aksi nyata yang sudah Kakak buat. Nah, untuk tahap ini nanti Kakak akan menyebutkan apa yang sudah Kakak lakukan, kemudian apakah terjadi hambatan dan bagaimana nanti hasilnya terkait aksi nyata yang sudah Kakak lakukan. Oke, karena masih ada 6 orang, kita satu-satu ya. Durasinya hanya beberapa menit, nanti silakan sampaikan terkait dengan aksi nyata tersebut. Oke, ulun izin buka dulu untuk saat ini biar kita bagikan. Izin ya Kak ya, sebentar. Kita satu-satu ya untuk merefleksinya ya. Wah, Kak Mas Nari sudah hilang ya? Modul ajarnya sudah ada nih. Alhamdulillah sudah disematkan. Ini tapi sudah. Iya benar. Alhamdulillah. Terima kasih Kak sudah mengirim ulang. Siap nanti akan ulun. Sudah bisa dibuka Kak? Iya siap sudah. Oke, izin karena ulun lagi kita sambil membuka ulun stop share di sini ya Kak ya. Nanti jika terlihat kayak ulun akan share. Video tidak terlihat ya. Oke, apakah terlihat kakak-kakak videonya? Belum. Belum terlihat ya Kak ya? Oke, baik. Ulun ulang stop share-nya. Ampun kayak deh aja Kak. Kita satu-satu Kak. Nanti kayak Adi belum bisa dibuka tadi karena ini apa namanya? Masih di Google Drive. Oke, nah, ya, apa terlihat? Apakah bisa terlihat Kak? Bisa terlihat. Itu ada bapaknya tuh. Jalan nggak ada? Oke, ini adalah videonya Kak Mas Nari pada tahap aksi nyata. Lumayan ya Kak ya dengan jumlah peserta didiknya berapa itu Kak? 16. 16 alhamdulillah pas. Oke baik, sekilas kita sudah melihat videonya Kak Mas Nari. Ulun izinkan untuk Kak Mas Nari merefleksi terkait aksi nyata yang sudah Kakak lakukan.
kita satu-satu nanti ya Kak ya. Silakan Kak Mas Nari untuk memberikan presentasi terkait aksi nyata yang sudah Kakak lakukan. Silakan Kak. Mulai dari apakah terjadi kendala, kemudian hasil yang dilakukan, hasil yang didapat terkait aksi nyata yang sudah Kakak kerjakan. Silakan Kak. Oke. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini diberi kesempatan yang pertama untuk merefleksi dari video pembelajaran yang telah kami laksanakan. Di tahap awal memang susah sekali untuk mengatur siswanya. Susah sekali untuk mengatur siswanya. Cuman kebetulan mendengar apa yang di terakhir akan diadakan lomba, mereka lalu bersemangat. Yang mana setelah melakukan pembelajaran, alhamdulillah belajar dengan lancar. Kita gunakan pendekatan pakai backward design. Kita gunakan itu pendekatan pembelajaran. Kemudian dari pendidikannya juga kita mencoba untuk melaksanakan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan juga di terakhir menggunakan sport education-nya. Jadi cuman yang jadi itu saat kita mengajar lalai akan waktu. Akhirnya itu kalau pada salah kemarin itu melaksanakan pembelajaran hampir 1,5 jam. Mereka terlalu bersemangat itu Kak. Jadi pada saat SEM dilaksanakan, mereka sangat bergembira. Kemudian di saat terakhir saya meminta mereka untuk memberikan emot sebagai testimoni dan tentang kegiatan dilaksanakan, dan alhamdulillah mereka dari awal pembelajaran sampai dengan terakhir, artinya bagian mana yang mereka sukai, kemudian apakah seandainya pelajaran kita ulang sekarang bisa kalian mengulangi, ternyata alhamdulillah mereka semua bisa mengulangi. Itu kira-kira untuk merefleksi dari pembelajaran saya. Jadi materi saya memilih estafet, di mana estafet itu pertama dilakukan dengan tanpa tongkat, tapi semua terfokus kepada audio visual. Jadi secara melihat ya, secara visual ya. Dilakukan dengan jarak pendek, kemudian yang terakhir dengan berkeliling lapangan. Terima kasih Kakak, gitu mungkin. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik, terkait materi yang Kakak terapkan tadi yaitu lari estafet kelas 6 ya Kak ya. Dengan materinya, dengan ada beberapa tujuannya yang sudah Kakak lakukan, dan tentunya anak-anak tadi belum melihat emotnya, wah banyak yang senyum-senyum lah Kak lah. Ketika ditanya apakah akan mau diulang lagi, dan respon mereka juga antusias terkait pembelajaran yang sudah diberikan. Oke, baik. Terima kasih Kak sudah memberikan paparan terkait aksi nyata yang sudah Kakak sampaikan dan sudah Kakak unggah di YouTube. Semoga tentunya apa yang sudah Kakak lakukan nanti bisa menginspirasi dan menjadi praktik baik untuk rekan-rekan yang melihat ataupun mengklik YouTube-nya Kakak. Oke, sekali lagi terima kasih, aplaus untuk Kak Mas Nari. Oke, baik. Selanjutnya supaya ulun ada lupa, ada Kak Halis Asmi. Kak Halis Asmi izin untuk videonya belum ada linknya, yang ulun lihat itu hanya modul ajarnya saja. Apakah lupa menyamatkan linknya Kak atau bagaimana? Kak Asmi? Ya Kak, Oke. sudah ulun sematkan di
komentar apa di link kan ada Kan 3 udah itu istirahat. ada Enggih, bentar ulun cek ya. Di sini masih Bismillahirrahmanirrahim. Baru itu Kak, belum ada linknya. Mungkin minta sematkan ulang bahasa Gin. Linknya dikirim lagi di komen, baru nanti mungkin bisa terbaca. Oke, baik. Karena Kak Halis ini sambil menunggu Kak Halis Asmi, ke Kak Rauda ada kada? Kak Angel, Kak Yadi ada apa? Kak Yadi? Sudah ulun semat ulang tuh. Oh iya Kayak siap, ulun cek ya Kak ya. Iya, Tapi boleh. videonya ada kayak apa caranya supaya asa di link di drive ulun tuh. Ya kemarin nggak Nih, sempat buat ke YouTube. iya nggih. Nih biasanya Kak kalau ulun coba ulun buka drive-nya ya, ulun cek. Masih minta akses Kak? Buka dulu Kak. Inggih. Di Nih, mana mang? Dibuka, yang di di drive ya. bagikan. Yang share. Bagikan loh. Bagikan. Nggih. Iya, Bagikan, bagikan. Kemudian dirubah Pak. Dirubah di mana? Dirubah yang Yang akses bagian kementeriannya itu umum. Kak. Coba ulun scan lah. Akses Scan umum. lah. Nggih, nggih. Nggih, Coba ulun. nggih. Ya, berbagi Kak. Oke, Nggih, siap. Salah. Akses umumnya itu nah Kak, kayak di Anyone. ganti siapa saja yang bisa. Jangan yang kementerian. Siapa saja yang memiliki link. Oke, siap. Nah, ini lo ulun. Oke, yang mana pun Bian? Ya. Klik Yang tanda ini, 3. Nih. Ada bergerak kursor Bian Kak. Nah, ya, nggih, ya, nggih, ya. nah, Mana, Kak? bagikan yang mana? Iya, benar. Bagikan lo, bagikan inilah. Nggih, bagikan. Rubah Di dulu situ. tapinya. Klik. Dong. Nah, mana? Nah, tuh, kementerian itu Kak ganti. Yang kementerian. Ini ganti lawan Nggih. pilihan nih Kak. Lain bukan klik tadi yang kementerian. Siapa saja. Ya, itu nggih. Itu yang paling bawah. Ya. Siapa saja nih Kak? Iya, benar. Oke, baru salin link Kak. Oke, baru sematkan ulang Kak tadi. Iya, siap. Oke. Oke, sambil menunggu Kak Yadi, berarti kita ke Kak siapa nih? Kak Putra, silakan Kak Putra. Ada ulun stop screen dulu. Oke, siap, nggih. Oke, mohon izin kakak fasilitator, kakak-kakak, teman-teman. Oke. Saya ulun mau ngambil materinya lempar tangkap bola kelas 6. Adapun yang kendala yang ulun hadapi, pertama ulun merasa masih banyak kekurangan. Habis itu pengelolaan kelas pada proses pembelajaran ada pas membagi kelompok 3 kelompok. Nah, peserta didik tuh kurang tanggap dikiranya dibagi jadi satu kelompok besar, jadi itu memakan lumayan waktu, jadinya ngarannya waktu tunggu. Nah, itu habis itu ada yang jihi-jihi anak muridnya. Habis itu amun pelajarannya insya Allah ada aja terbuat model konsep pendidikan gerak, habis itu kebugaran, kelincahan, habis itu ada SEM juga. Nah, tentang SEM kalau menurut ulun masih belum sepenuhnya, karena inya jadi wasit, inya juga yang belum tapi menguasai. Pas ada permainan itu juga pas SEM itu laki-lakinya cenderung jadi alpa, jadinya binian tuh takutan akhirnya. Nah, itu jadi menilai biniannya tak kurang sedikit, jadinya lakiannya kuluh gitu. Kayak ada sekat gitu kalah. Padahal sudah diarahkan, maksudnya tuh bebarian Julun, ini kan penilaian Julun kalau. Ya, tapi sudah itu aja Bang menurut ulun. Amun yang selanjutnya harapannya jar kakanakan habis tuntung yang testimoni
mudahan pai kita ada bisi lapangan jar kayak nana itu aja Pak pai mudah-mudahan sampai nih kalau pina ada kena donator. Nggih, terima kasih banyak Menterela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu deh untuk Kak Putra karena di negara ulun tahu aksesnya kita agak susah untuk mencari lapangannya kayak jadi harus butuh waktu menempuh ke tempat di mana yang bisa kita menggunakan lapangan. Oke, tapi tadi backgroundnya lumayan, background truknya di IG-nya tuh. Oke, baik terkait dengan apa yang sudah Kakak sampaikan dengan pembelajaran materi yang Kakak terapkan di sekolah Kakak yaitu lempar tangkap bola besar. Tapi ini sudah kelas 6 ya Kak ya, tapi karena memang mereka bermainnya bergabung antara putra dan putri yaitu kita sebagian pasti akan ada terkendala kalau memang yang laki-laki tidak terlalu ingin bergabung dengan dengan putri, tapi biasanya kita mengkondisikan agar dalam permainan juga bisa memberikan mereka kenyamanan. Nah, tentunya dalam hal ini Pak kita tergantung Kakak ya mau misalnya digabung antara putra dan putri atau misalnya mau dipisah putra, putri untuk menjaga kenyamanan dan lebih aktifnya si peserta didik. Oke, terkait dengan ini juga Kak, alhamdulillah ya. Berapa pesertanya nih Kak? Kurang lebih 16 Kak. Berarti kelas besar lumayan banyak juga Kak ya. Yes, lumayan. Padahal yang SEM itu hendak dibagi 2 kalau Kak, cuma waktunya kasih cukup. Oke, berarti karena waktunya durasinya juga memang hanya 1 JP ya Kak ya, itu juga agak membatasi kegiatan kita. Jadi kita juga terbatas di kegiatan mulai dari menyusun pemanasan, masuk ke inti sampai ke penutup. Oke, baik terima kasih Kak Putra sudah memberikan refleksi terkait aksi nyata yang sudah Kakak lakukan. Dan harapannya adalah apa yang sudah Kakak lakukan nantinya akan menjadi refleksi Kakak sendiri untuk perbaikan ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Oke, baik. Lanjut ke sama-sama. Kita buka karena tadi Kak Yadi ulun coba membuka punyanya Kak Yadi. Bentar Kak. Mana tadi Kak? Oke, drive-nya. Itu sudah Kakak sematkan Kak Yadi? Sudah Kak, sudah. Sudah pian kirim ulang? Sudah, yang di 3 yang bawah. Belum coba. Emang terlambat jadinya. Oke, benar. Siap, sudah dibuka Kak. Nah, kalau sudah diaksesnya dibuka, cuman kalau di drive ulun kali bisa like ya Kak ya. Oke, nanti kita akan akan lihat salah satu nanti secara full untuk video pembelajaran kakak-kakak. Oke, baik Kak, silakan Kak Yadi untuk merefleksi hasil aksi nyata yang sudah Kakak lakukan. Silakan Kak Yadi. Oke, makasih Kak atas kesempatannya. Maaf nih, bawa kamera karena nih Pak, kendala sinyal mungkin nih hari hujan bakasnya. Pak. Oh iya. Silakan Kak videonya Kak. Oke, baik. Nanti kita buka ya Kak. Ampun ulun Kak masih tetap yang tenis meja. Kemudian SEM-nya juga ada, kami membuat di situ ada skema pertandingannya. Karena itu single aja Kak. Untuk single dan testimoninya itu ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Iya. Testimoni pembelajarannya yang di terakhir. Oke. Itu lanjut, Kak. Oke, lanjut silakan. Untuk mungkin ini kendalanya jujur terus terang kita kan habis ada kegiatan di Banjarmasin juga jadi agak sedikit diulang lah. Itu. Apanya yang diulang Kak? Videonya Kak. Jadi agak sedikit sama kayak kemarin. Cuma pengulangan. SEM juga sudah dibuat alhamdulillah sama testimoninya. Itu Kak. Oke, sambil. Terima kasih itu aja dulu dari ulun. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, secara umum kendalanya tadi apa Kak?
Alhamdulillah secara umum mungkin ulun membuat mungkin bujur atau salah kita bagian modul Kak, di bagian membuat modul ajar yang Oh, mikro oke. Dikit segmen. terkendala. Heeh, heeh. Nggih, yang mungkin ada bagian-bagian yang kita sudah pelajari, baik itu asesmen, kemudian Mm-mm. otentik, yang itu Kak, yang bingung kita kan berdasarkan materi yang ulun buat Iya di benar. tenis meja. Oke, kalau di sini ulun melihat di asesmen ini kakak sudah mengikuti yang kemarin. Ini Nggih, aset awal berkembang, berkembang layak, cakap dan mahir. Level ya. satunya. Iya, Mungkin nggih. autentiknya itu ulun bingung cara yang ada yang Pengisiannya ya Kak ya, yang enggak, disesuaikan dengan materi. Oke, nggih, benar. Oke, terkait dengan penilaian autentik, ini sebenarnya sih disesuaikan dengan keadaan ya Kak ya. Artinya disesuaikan dengan kakak sendiri. Nah, kalau benar salahnya sih tidak bisa disebutkan benar salahnya. Hanya saja biasanya kalau untuk penulisan yang penentuan level ini pasti di level akhir ini adalah anak-anak juga sudah yang bisa melakukan secara mahir. Nah, dan tentunya terkait dengan penilaian ini disesuaikan dengan materi apa yang kakak buat. Kalau misalnya passing, berarti materinya disampaikan di sini Kak, passing. Kalau misalnya materinya terkait backhand atau pegangan tangan, berarti itu kan berarti terkait dengan pelaksanaan pemegangan, cara memegangnya. Nah, seperti itu saja sih Kak sebenarnya. nggih Nah, Kak. untuk penulisannya, Kakak bisa ambil contohnya yang kayak kemarin itu, disesuaikan tinggal ganti materinya saja. Mungkin begitu Kak, agak lebih mudahnya. Siap Kak, nggih. Oke, ulun lihat modulnya aman-aman saja sih Kak, karena ulun kalau untuk pembuatan modul ya Kak ya, kita di tahap pembuatan modul secara esensial atau secara bakunya, kita tidak memiliki bakunya. Karena yang pasti untuk modul yang harus kita buat itu adalah tujuan, materi, dan alokasi waktu. Sisanya hanyalah sebagian pelengkap dari modul tersebut, mau diisi sumber belajar, kemudian jumlah pesertanya. Nah, tapi biasanya terkait dengan kurikulum Merdeka kita menyesuaikan dengan yang sudah ada. Misalnya seperti menambah yang profil pelajar Pancasila, kemudian memasukkan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan, kemudian durasi jamnya, materinya, indikator apa yang akan diambil. Nah, kemudian pembubuhan eh, apa namanya penilaian tadi disesuaikan juga dengan apa yang sudah kakak lakukan atau sesuai dengan karakteristik peserta didik kakak. Oke, seperti itu ya Kak ya. Oke, Siap sekali Kak. lagi. Izin lagi Kak, izin lagi bertanya Kak. Ini Kak, masalah penilaian itu kan ada juga yang kita menilai di SEM, apakah itu sesuai dengan apa yang kayak P5, ada mandirinya misalnya, ada gotong royongnya, Iya benar. Kan gitu yang Kak. untuk di modul ajar itu untuk penilaian profil Pancasila sudah ada kan Kak. Nah jadi tinggal dimasukkan di situ aja Kak, mengikuti Ya kegotong memang gitu. royongan, nggih. Nggih. Kemudian yang kemandirian, disiplinnya, kejujurannya tinggal ambil di situ aja Kak. Penilaian secara kegiatannya kan sudah terlaksana di dalam pelaksanaan dia mempraktekkan kegiatan tersebut di lapangan. Siap Kak, nggih berarti terhubung lawan di modul kalah yang SEM Iya, kalah. nggih, nggih dikaitkan dengan di modul saja Kak. Siap Kak, nggih Kak. Masih Kak. Nggih, siap sama-sama. Ulun melihat Kak Putra kayaknya rasa nyaman bener nih posisi. Oke, baik. Aplaus dulu untuk Kak Yadi. Terima kasih Kak Yadi. Sama-sama Kak. Nggih, Sama-sama. baik. Sekarang kita lanjut ke Kak Andi Atma. Nah, nggih, silakan Kak Andi Atma. Dengan peserta didiknya yang lumayan banyak nih. Silakan Kak. Nggih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kak. Nggih, izin merefleksi aksi nyata pun ulun. Materinya Nggih. tentang kebugaran jasmani pada komponen daya tahan dan kecepatan. Kemudian apa Kak? pada kegiatan kayak refleksi nih teh. Aksi nyata
Nggih, kegiatan aksi nyata. John ambil dari kelas 4 tuh kayak orangnya jumlahnya 7 6. orang. Ya 6 atau 7? Oh 6 iya. orang. Ya 6 orang. Tuh kegiatannya ada tiga bagian praktek. Berusaha supaya ada 3 nang konsep gerak, kebugaran, lawan SEM. SEM-nya SEM sederhana kayak permainan apa ya? Permainan kecil ya lah. Nggih. Adapun untuk kendalanya, yang pertama nih waktu, yang kedua kondisi cuaca. Apa Pak? Untuk pertama waktu tuh sehari itu mangkau menggawe. Pepet Kak waktunya Kak. Nggih, misalnya hari Kamis anak-anak menggawe. Nggih. Kamis itu Bang, kadang lagi enak mau ulang-ulang misalnya. Atau misalnya mengambil 2 kali. Kadang kala juga biasanya anak-anaknya. Ada pun biasa semalam yang pertama dah. Mengambil sekali dulu. Pinata salah nih anak biasa. Diberi ke anak-anaknya pulang. Apa aja lapah benar sudah aja. Jadi kadang kala biasa lagi. Kemudian yang tadi kendalanya yang cuaca tadi pas awal-awal manusem pas hujan. Kayak apa juga nih anak biasa kadang awal lagi kan. Ada itu nang kayak adegan lari-lari gitu. Main dari hujan itu alihkan ke kelas seadanya. Nggih, mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya aplaus dulu untuk Kak Andi Atma sudah menyampaikan refleksi terkait aksi nyata yang sudah Kakak lakukan. Oke, baik, terkait dengan kegiatan SEM ya Kak ya. Karena terkendala hujan ya dari di luar ruangan bergegas untuk masuk ke dalam ruangan ya Kak ya. Karena cuaca juga kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Seperti yang kita lakukan kemarin pada waktu tatap muka, kita sudah siap-siap kegiatan yang lain untuk di lapangan dan ternyata hujan. Nah, seperti itulah keadaan yang tadi bisa dikondisikan ya Kak ya. Tapi alhamdulillah videonya berjalan lancar saja ya Kak ya, dengan testimoninya juga peserta didik walaupun hanya beberapa orang, mereka juga antusias terkait apa yang sudah disampaikan. Oke, kelas berapa nih tadi Kak? Ulun kadang melihat modul. Kelas 4. Kelas 4. Kayaknya lari. Ada berapa ini? 1, 2. Latihannya berapa orang nih? 3 ya? Biniannya Latihannya 2. Latihannya 2. Oh, latihannya 2. Latihannya 2. Biniannya 4. Duduk. Nah, ternyata dihilangi Pak Umar ke sini nah. Nggih Kak, lagi monep kementerian. Iya, benar-benar. Alhamdulillah berarti ada aja perwakilan dari dinas. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Kak. Walaupun tadi dengan kendala kita waktu ya Kak ya, ulun bisa memahami karena dengan durasi 35 menit itu pasti tidak akan maksimal kegiatan yang Kakak berikan, karena tentunya pembelajaran itu kan 2 jam pembelajaran harusnya dilaksanakan, tapi karena permintaannya kita hanya 1 JP, maka pelaksanaan pembelajaran juga di-cut atau diatur sedemikian rupa sehingga waktunya hanya 35 menit. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Andi Atma. Tentunya ulun harapkan ketika nanti penerapan pada saat pembelajaran yang sebenarnya, proses kegiatan SEM ataupun kegiatan pembelajaran gerak, kebugaran dan lainnya bisa diterapkan secara maksimal ya Kak ya. Oke, terima kasih sekali lagi aplaus untuk Kak Andi Atma. Oke, baik, kita lanjut ke Kak Idai. Oke, silakan Kak Idai. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin akan menyampaikan hasil aksi nyata yang sudah dilakukan. Yang pertama, aksi nyatanya itu ulun laksanakan di kelas 7. Di kelas 7. Kelas 7. Berapa step ya Kak ya? Tinggi.
dengan materi melempar, menangkap, dan menggiring bola basket. Nah, di sini yang pertama untuk masalah kendala mungkin secara teknis pembuatan video yang mungkin suaranya kira-kira kayaknya kurang jelas gitu. Nah, kadang-kadang karena menu kameranya jauh, ada pakai mikrofon wireless. Nah, jadi terkadang mungkin dari suara video tidak terdengar begitu jelas. Terkadang nang tukang jaga kamera menu di bawahnya kameranya tuh keliling kada bagian aja kameranya tinggi. Terus yang berikutnya sudah mencoba menerapkan yang arang 3 tahapan di dalam kita inti dari gerak, terus kebugaran dan SEM. Cuma itu tadi mungkin masih banyak kekurangan. Apakah yang on laksanakan itu sudah mencakup dari ketiganya atau belum? Mudah-mudahan naik termasuk aja ketiganya. Terus yang ketiga itu tadi adalah masalah di SEM. Waktu pasang di SEM kurang lebih seperti yang lain, yang akhirnya tuh ada sabarataan tim awal bermain. Sebenarnya semalam tuh ulun buannya tuh maulah 4 tim. Tim putra 2, tim putri 2. Cuma itu tadi karena melihat waktunya sudah mepet, akhirnya yang sempat bermain dalam perlombaan pertandingan basketnya itu hanya tim putranya aja. Jadi tim putrinya tuh ya kada sempat bertanding. Nah, mungkin dari ulun itu aja yang ulun sampaikan. Ulun akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Kak Idai sudah menyampaikan terkait refleksi yang sudah Kakak lakukan mengenai aksi nyata tersebut. Oke, sama saja ya Kak ya. Artinya kendalanya hampir dengan waktu yang tidak bisa semaksimal mungkin Kakak terapkan. Oke, aman saja berarti kalau waktu, karena memang untuk penerapannya kita butuh waktu yang lumayan ya, karena harus berkejaran dengan waktu yang sudah ada, maka kondisi SEM pasti tidak akan maksimal diterapkan. Sekali lagi terima kasih, aplaus untuk Kak Idai. Oke, baik, kita lanjut ke Kak Hasmi. Kak Hasmi, silakan Kak Hasmi. Belum cek dulu punyanya Kak Hasmi. Silakan Kak. Dari hasil PON. Dari hasil aksi nyata yang ulun buat itu kelas 8 yang diambil itu materi bola voli. Bola voli itu tentang passing atas dan passing bawah. Kendala dalam pembuatan aksi nyata mungkin perekaman, karena perekaman kurang maksimal karena ulun hanya serangan menggunakan tripod. Jadi menggunakan tripod, kemudian kira-kira suaranya kurang jelas karena pada pakai mikrofon apa tadi, wireless. Kemudian tidak punya lapangan. Nah, iya, di dalam kelasnya Kak ya. Di dalam kelas saja kami menggunakan kelas yang kosong karena lapangan di sana nggak ada bisi, kecuali pas banyu kemarau. Ini sudah dalam banyunya. Kemudian prasarananya juga sebutingannya bisi bola. Ini bola volinya. Oke. Lanjut Kemudian testimoninya ulun tadi di bulan apa?
Nggih. Nah, itu kendalanya. Ada lagi, Kak? Iya, selebihnya ulun upayakan Bang, tentang gerak, kebugaran dan SEM. Nggih. Mudah-mudahan itu mujur aja. Kalau salah mohon dibimbing. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nggih, alhamdulillah. Oke, ulun sudah melihat apa namanya? Melihat punyanya Kakak kegiatan pembelajaran itu di dalam kelas ya, Kak, ya. Nah, seperti yang kita ketahui di negara kita ada divisi lapangan tersendiri untuk melakukan kegiatan olahraga. Tentunya itu juga akan menjadi kendala ya, Kak, ya, untuk memaksimalkan pembelajaran yang kita terapkan. Oke, berharapnya mudah-mudahan nanti ke depannya Jerka Putra diisi lapangan sendiri kawak atau nah apabila kakak mau orok banyu itu leh. Tapi alhamdulillah ulun lihat dengan video yang sudah kakak lakukan, alhamdulillah kegiatan bisa berjalan lancar dan dalam penerapannya kakak juga sudah menerapkan kegiatan apa yang kita pelajari di sini. Oke, sekali lagi aplaus untuk Pak Andi Esmi dan terima kasih atas refleksi yang sudah kakak berikan dan berharap kendala itu bisa nanti kita mendapatkan solusinya ya, Kak, ya. Amin. Oke, baik. Oke, selanjutnya Pak Asmi. Kak Rauda ada? Garing ya. Garing. Oh iya benar. Tunggu. Kak nih Gina sama tahu. Oh, Masya Allah. Safakallah, dan sehat. Gih. Oke, baik. Karena Kak Rauda garing, Kak Angel. Silakan Kak Angel. Nggih, Kak, tapi sebelumnya mohon izin off kamera. Soalnya kalau misalnya on sinyalnya kada sanggup kalau kayak kada mampu. Ini di mana posisi nih? Di Loksado, Kak. Oh, pantas saing ya. Silakan. Aman. Nggih. Nggih. Silakan, Kak. Nggih, terima kasih. Sebelumnya selamat malam kakak-kakak. Ulun ingin mencoba merefleksikan hasil dari pembelajaran yang ulun lakukan. Yang pertama mungkin kendala ulun itu adalah waktu, memang di waktu pembelajaran yang terbatas hanya 1 JP. Jadi masih belum bisa memanajemen antara melakukan model pembelajaran yang memuat kebugaran, kemudian lagi pendidikan gerak, dan yang terkendala itu di akhir pembelajaran, Kak. Yang model pembelajaran SEM di situ ulun hampir-hampir kada cukup waktunya, soalnya lebih banyak ke pendidikan gerak dan kebugaran jasmani. Jadi hanya kalau di video itu hanya sekilas, hanya ada sekitar 5-8 menit menerapkan model pembelajaran SEM. Yang kedua, waktu itu terkendalanya karena kesulitan mengatur jadwal, karena banyak teman-teman yang juga mengambil video pembelajaran atau tag video pembelajaran. Jadi ulun menyempatkan waktu yang sekiranya tidak terlalu kesiangan. Sekalinya ulun ambil jam 10-an hujan. Hampir 3 kali gagal, Kak, hujan, habis itu kepanasan dan seterusnya. Jadi itu. Yang ketiga juga terkait lapangan. Memang tidak punya lapangan yang khusus begitu untuk pembelajaran yang mendukung dengan yang ulun ambil ini, yaitu materi permainan bola voli untuk kelas 8. Kenapa ulun ambil itu, karena untuk lapangan hanya itu yang memungkinkan untuk pembelajaran yang ulun ambil begitu, yang posisinya kan di gunung penghujan, Kak, jadi becek, jadi hanya di lapangan itu yang bisa. Seandainya bisa nebeng ke lapangan ke sekolah sebelah, mungkin ulun lebih ke SD, karena waktu itu kami gabung, Kak, SD dengan SMP bersama gitu, lapangan bersama.
Tapi karena posisi cuacanya penghujan jadi becek. Jadi ulun dialihkan ke lapangan yang lain. Habis itu sebenarnya untuk keseharian biasa anak-anak ulun itu sangat antusias, terus mereka bergeraknya tanpa kita komando pun mereka aktif bergerak dan seterusnya. Cuman karena mereka fokusnya ke kamera, jadi karena ada dokumentasi lah, jadi mereka terlihat canggung dalam pembelajaran itu. Jadi ulun tuh kayak lebih banyak instruksi. Padahal kalau biasanya itu tanpa diinstruksi pun mereka sudah paham. Cuman karena adanya kamera, jadi mereka ruang gerak mereka seperti dibatasi, seolah-olah dibatasi. Mereka masih malu-malu begitu, Kak. Ya mungkin itu saja dari ulun. Mudah-mudahan ke depannya ya ulun minta dengan kakak, terutama kakak-kakak yang lebih dulu, lebih lama lah punya pengalaman banyak, mungkin bisa sharing, bisa membimbing. Terima kasih Kakak. Oke, terima kasih Kak Angel sudah berbagi terkait aksi nyata yang sudah dilakukan. Oke, terkait ulun kalau melihat di video, kalau untuk lapangan lumayan masih aman-aman saja. Sepertinya lapangannya lumayan, tapi kalau memang yang dipakai ini lapangan siapa nih Kak? Lapangannya lapangan ulun, lapangan SMP juga Kak, tapi itu untuk upacara. Nah, tapi di situ tuh ya. ada bahan-bahan bangunan Kak, karena ada Benar. pembangunan jadi lumayan. Makanya kan kalau dilihat di video itu ada selang dan seterusnya, terus ada lagi tukang-tukang itu Kak. Oke, baik untuk karena memang ada lagi renovasi ya kayak mungkin takutnya anak-anak juga terkena alat-alat yang lain, tapi setidaknya kalau ulun rasa lebih aman saja lapangannya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi juga ya Kak ya. Oke, terkait dengan pembelajaran bola voli dengan pembagian kelompok, kemudian penerapan pembelajaran, alhamdulillah sudah lumayan bagus ya Kak ya dengan penerapan pembelajaran yang sudah Kakak berikan. Terkait dengan durasi waktu hampir sama dengan kakak-kakak yang lain, artinya permasalahannya adalah memanajemen waktu yang 1 JP untuk melakukan praktik pembelajaran ya Kak ya. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Angel sudah berbagi terkait refleksi aksi nyata yang sudah Kakak lakukan. Aplaus untuk Kak Angel. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Kak Faisal, silakan Kak Faisal. Kak Faisal ada? Ada kayaknya. Mungkin tadi nukar nasi ya gesan anaknya. Oh iya ini. Linda bisa? Oke, berarti kalau tidak ada lagi sepertinya sudah semua melakukan refleksi ya Kak ya. Ya izin. Oh Kak Faisal ada? Oh nggih. Silakan Kak Faisal untuk merefleksi aksi nyata yang sudah Kakak lakukan. Dalam kegiatan tersebut apakah apa yang sudah Kakak lakukan, kemudian apakah terjadi kendala dan apa hasil yang Kakak dapatkan dari aksi nyata tersebut? Silakan Kak. Oh iya, makasih kesempatannya. Mohon maaf, offline dulu lah untuk kameranya. Oke. Suaranya aja. Mohon maaf tadi terlambat masuk. Berhubung ibu negara sakit tadi tuh. Jadi untuk aksi nyata yang ulun bikin, mohon maaf, itu untuk modulnya ulun salah ketik untuk kelasnya. Harusnya kelas 6, ulun ketik kelas 5 kalau iya ini kelas 5 Kak, kelas 5 semester 1. Itu mohon maaf lagi waktu pelaksanaan prakteknya di luar lingkungan sekolah. Berhubung waktu itu ada kegiatan ANBK takutnya mengganggu. Iya benar. Dari hari Senin sampai hari Kamis. Kalau Jumat Sabtu tambahnya lagi lapangan nggak bisa digunakan. Soalnya ada kegiatan Jumat Berkah biasanya kalaunya pagi. Jadi di luar lingkungan sekolah melaksanakannya. Itu kendala yang pertama ya waktu itu.
Kemudian kendala yang lain berhubung melaksanakan videonya jalan kaki menuju tempat itu, anak-anaknya keburu lelah. Jadi pengambilan videonya seadanya aja, tidak melaksanakan kegiatan kebugaran yang melelahkan gitu. Sederhana aja melakukannya. Nah, untuk materinya sama, disederhanakan aja, itu cuma melempar permainan bola kecil, melempar bola. Untuk semnya sederhana aja juga, itu biar anak-anak tidak begitu lelah. Nah, untuk yang lainnya ya banyak orangnya lah ibaratnya. Nah, itu aja kendalanya. Oke. Di mana taunya banyak orangnya, Kak? Pun. Di mana taunya banyak orangnya? Mendengar cerita kawan-kawan tadi itu bagus-bagus kayaknya. Nah, jadi membayangkan pelaksanaan punya saya tuh banyak orangnya gitu. Oke, kita lihat testimoninya punya Kakak. Bisa lah dibuka, jangan-jangan salah kirim lagi tuh. Bisa, Kak. Ini cuman testimoninya di ujung mana ya? Testimoni. Nah, itu kayaknya ada kalau kayaknya. Iya, makanya nggih. Nah, berarti nanti banyak kurangnya tadi. Oke. Oke, baik. Izin Kak untuk terima kasih sebelumnya atas penyampaiannya. Sekali lagi kami ulun apresiasi atas apa yang sudah Kak lakukan terkait dengan lapangan. Alhamdulillah memiliki lapangan di lainnya Kak ya. Walaupun menggunakan lapangan taman, tapi setidaknya lapangan tersebut bisa digunakan untuk anak-anak bermain. Oke, terkait kendalanya jarak mungkin memang karena kita menempuh jarak tersebut, anak-anak sudah merasa lelah ya. Itu sudah wajar saja, tapi setidaknya pembelajaran masih bisa dilaksanakan. Kayak untuk yang kegiatan ulun lihat aman-aman saja Kak terkait pembelajaran, soal tidak ada yang kurang atau bagaimanapun, karena selebihnya untuk perbaikan pembelajaran itu Kakak sendiri tentunya yang akan memperbaikinya, walaupun disebutkan baik atau tidaknya Kakak sendiri yang merasa bahwa ternyata saya harus kurangnya di sini dan harus diperbaiki di sini. Setidaknya untuk yang ini, untuk tugas kita di sini ada beberapa bagian yang untuk penyampaian mungkin agak lebih jelas ya Kak ya dalam penyampaiannya. Dan kemudian yang terakhir tadi testimoni nanti Kakak sematkan ulang kalau misalnya Kakak edit atau Kakak tambahkan, mungkin ditambahkan link link testimoni ya Kak ya untuk penyampaian bagaimana kesan peserta didik dalam pembelajaran yang sudah Kakak berikan. Itu saja mungkin Kak. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Faisal sudah menyampaikan hasil aksi nyata yang sudah Kakak lakukan. Terkait aksi nyata Kakak Rauda, beliau belum menyematkan linknya Kak. Apakah sudah melaksanakan atau belum ya? Atau tidak terbaca di LMS ya Kak Faisal? Oh, belum terkirim nggak? Kalau di sini sih tidak ada, masih modul ajar. Linknya ada? Inggih, linknya Kak tidak. Jadi kalau ada mungkin sematkan di komen aja Kak. Oh iya, nanti dipadai. Siap, inggih. Masih dulu infonya. Inggih, siap, sama-sama. Terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Siti Rizky ada? Siti Rizky Amelia ada? Mohon izin Kak, tadi ulut melihat di status Sidin lagi ada rapat di Abah Guru. Itu Kak Linda kalau nggak salah. Sama kayaknya berdua bisanya. Oh iya Kakak, Sidin berdua Kak. Mengajar di situ juga Sidin. Oh iya, inggih. Tapi kena ulun konfirmasi lagi Pak inggih. Oh iya, inggih. Oke, baik, terkait dengan satu Kak Siti belum mengirim ya untuk video pembelajarannya, mudah-mudahan nanti bisa mengirim. Yang lain alhamdulillah terbaca. Sisanya yang sudah menyematkan modul ataupun yang belum menyematkan link, mohon nanti segeranya agar bisa dinilai. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Kakak-kakak terkait penyampaian refleksi. Izin berbagi ya Kak ya. Oke.
Oke, apakah sudah terbaca, Kak? Oke, karena hanya berbagi diskusi. Oke, baik kita masuk pada sisi diskusi dan tanya jawab pada kegiatan refleksi ini. Oke, izin kakak-kakak terkait dengan kegiatan yang tadi, aksi nyata yang sudah kakak sematkan, ada beberapa hal yang tentunya sama permasalahannya atau kendalanya yang kakak lakukan. Yaitu salah satunya adalah waktu, kemudian ada keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian pelaksanaan SEM yang tidak maksimal, dan kalau nggak salah apalagi tadi ya, terkendala dengan pelaksanaan ketiga materi yang kita terapkan. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya kakak-kakak akan mencari solusi ya, kita sama-sama mencari solusi terkait dengan kendala tersebut. Nah, mengenai waktu mungkin untuk pelaksanaannya secara umum nanti tidak akan terkendala ya, karena waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran nanti akan kembali ke pembelajaran kakak. Hanya saja pada tahap pada tahap aksi nyata ini waktunya dibatasi karena ditentukan oleh LMS. Nah, sedangkan nanti pada waktu pelaksanaan pembelajaran kita menggunakan waktu durasi pembelajaran kita yaitu 2 JP. Nah, untuk pelaksanaan kalau tidak salah 2 JP atau 3 JP Kak sekolah kakak masing-masing? 3 ya? 3 Kak. Ya. 3 JP. Oke, kalau 3 JP berarti sampai batas istirahat ya Kak ya untuk pelaksanaan pembelajaran olahraga. Artinya SMP 2 Kak. SMP 2 ya Kak ya? Satunya P5. Oke, iya benar. Oke, baik. Nah, terkait untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya dengan ada yang 2 JP dan 3 JP nantinya untuk pelaksanaan praktik kakak di sekolah kakak tidak akan terkendala ya Kak ya. Baik nantinya pelaksanaan pembelajaran yang terkait dengan materi pembelajaran gerak, kemudian kebugaran dan juga SEM pasti akan bisa terlaksana di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, dengan pelaksanaan SEM tentunya diharapkan apa yang sudah kita pelajari bisa diterapkan ya Kak ya. Bagaimana nantinya kakak mensituasikan atau kondisi tersebut bisa terlaksana dengan memberdayakan aset yang ada, baik itu aset peserta didik, kemudian aset sumber dayanya, kemudian sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah kakak. Nah, tentunya hal ini juga akan kakak identifikasi terlebih dahulu dalam pelaksanaan menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan. Oke, selanjutnya kegiatan SEM, apakah ada kendala selain pelaksanaannya yang tidak maksimal? Oke, dari kakak-kakak. Apakah ada kendala? Ada yang mau ditanyakan terkait SEM pelaksanaan nantinya untuk kegiatan praktek kita? Oke. Ada yang tanyakan Kak? Kak Faisal ada? Kakak ini mau mulai nah supaya jangan sepi ini nah. Silakan. Ini kakak seumpama biasanya kan itu ditanyakan di guru penggerak tuh kan ditanyakan karena di penggerak tuh biasanya kalau melaksanakan simulasi itu kan cuma waktu cuma waktu 10 menit biasanya itu. Kemudian biasanya ada yang ditanyakan gini, seandainya dilaksanakan dengan waktu yang sebenarnya apa yang harus kamu lakukannya. Jadi melihat dari sikon waktu pembelajaran kemarin itu memang kalau di pembelajaran ulun itu lari estafet tidak memerlukan skema segala macam, kan cuma pejatan waktu wasit dan masing-masing regu itu mempunyai manajer dan pelatih.
itu aja. Jadi kira-kira kekurangannya bagi pembelajaran yang lu sampaikan itu di mana gitu. Jadi on koreksi, jadi bisa lu memperbaiki dan menambahi, mudah-mudahan bisa lebih baik dari itu. Nah, seandainya dilaksanakan dengan sebenarnya itu kan. Oke, baik. Kemudian juga membuat laporannya umpamanya itu kayak apa? Laporannya apa tuh, Kak? Kalau umpamanya dikaitkan dengan P5 itu, Kak. Ya, nggih. Nggih, makasih, Kak. Oke, siap. Baik, terkait untuk penerapan pembelajaran yang sebenarnya di sekolah, untuk yang pembagian di SEM, nih sebelumnya mungkin bisa Kakak jelaskan dulu ke peserta didik bagaimana cara pelaksanaan yang sebenarnya, mulai dari penentuan koordinasi anak-anak, kemudian praktek apa yang akan dibuat. Nah, anak-anak juga tentunya akan diberikan pembelajaran terlebih dahulu terkait materi yang akan Kakak sampaikan tadi. Misalnya yang seperti estafet tadi, nih untuk tahap pelaksanaannya mereka diberikan bimbingan atau diberikan pengetahuan secara umum perlombaan estafet itu seperti apa. Mungkin Kakak bisa menampilkan video terkait lomba estafet yang tadinya Kakak sampaikan kepada anak-anak. Nah, sehingga nanti ketika melihat video itu anak-anak akan mengetahui ternyata kalau membuat SEM nanti bentuknya akan ada referensi dari video tersebut. Nah, dalam tahap pengambilannya juga mungkin akan dikondisikan dengan waktu yang sudah ditentukan ya, Kak, ya. Misalnya tadi kita dengan 2 JP, Kakak juga bisa mengelolanya, oh ternyata misalnya kalau harus maksimal pelaksanaannya dengan durasi waktunya 30 menit, berarti di JP terakhir itu bisa dilaksanakan untuk kegiatan SEM. Mungkin itu, Kak, untuk penentuan pemberian informasi kepada peserta didik terkait pemberian materi SEM ini. Nah, untuk laporan, kalau seperti yang sampaikan kemarin ya, kayak untuk pembuktian laporan yang kita P5 itu sepertinya untuk SEM belum ada. Tapi kalau untuk pembuatan kita, karena di raport juga tidak termuat, kita hanya akan mengambil penilaian pada tahap di modul pembelajaran saja, Kak. Karena di modul pembelajaran kan sudah termuat itu pembelajar Pancasila, ada bergotong royong, sikap jujur, disiplin. Nah, kita masukkan di penilaian sikap tersebut. Nah, secara garis besarnya sebenarnya sih itu tidak maksimal ya, Kak, ya, karena pengambilannya kan harusnya tersendiri. Tapi karena belum termuat secara umum di kurikulum Merdeka karena SEM ini baru, tentunya kita tidak bisa memberikan penilaian langsung. Nah, tapi kalau memang misalnya Kakak mau mengambil membuat nilai tersendiri juga bisa sih, Kak. Karena kan kita PJOK itu ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, di keterampilan Kakak ambil 2 boleh, Kak. Karena kan diambil satunya untuk keterampilan praktiknya, praktik keterampilan geraknya, satunya lagi keterampilan terkait dengan SEM yang Kakak lakukan. Tapi itu sih makan waktu ya, artinya dalam artian kita yang bikin sendiri tanpa acuan yang ada di PMM. Begitu, Kak. Oke, makasih, Kak. Oke, siap, sama-sama. Oke, yang lain terkait SEM ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Kak Faisal silakan. Oke, mau tanya. Mengulang aja tadi kan video punya Ulun tadi kan tidak ada testimoninya. Itu untuk testimoni itu semua siswa kah yang ditanyakan atau salah satu aja? Kemarin sudah sampaikan kalau peserta didik pian banyak maksimal 5 aja, Kak, karena kita ambil durasi waktu kan kemarin nih di akhir-akhir itu sekitar 2 atau 3 menit. Jadi kalau misalnya kita ambil semuanya tidak cukup 3 menit itu. Jadi nanti Kakak sematkan ya 2-3 orang atau misalnya maksimal 5 karena peserta didik Kakak banyak, 3 putra atau misalnya 2 putri, 5 lah misalnya. Kakak ambil terkait testimoni yang sudah terkait pembelajaran yang sudah Kakak lakukan. Nah, begitu, Kak. Oh, ini masih. Nanti untuk penyematannya biar saja terpisah ya, Kak, ya. Karena karena itu link untuk video sudah Kakak kirim, bikin aja nanti video selanjutnya terkait testimoni, nanti kirim tambahan link untuk testimoninya peserta didik. Untuk durasi waktunya kirim ulangnya berapa menit? Kalau 5 menit tergantung lah, Kak. Kalau
misalnya karena ini testimoni kakak salah videonya satu terpisah, nah ya mungkin tidak terlalu banyak, tergantung kakak saja, pokoknya maksimal 5 menit 5 orang berapa gitu ya paling tidak. Ya tapi jangan terlalu singkat juga ya, kayak misalnya testimoninya bagaimana pembelajaran saat ini, senang Bu, senang Pak, wah paling-paling beberapa detik gitu. Oh iya. Disesuaikan. Sampai rinci lah. Iya, nggih. Ya artinya walaupun sedikit tapi ada penjelasan terkait misalnya anak-anak menjelaskan terkait pembelajaran yang tadi testimoninya. Begitu, Kak? Oh, nggih. Masih. Oke, siap, sama-sama. Oke, ada lagi? Kak Yadi, bukan. Kak Putra. Oke, silakan. Oke, mau izin bertanya, Kak. Terkait permasalahan SEM tadi kan ulun tadi pertama julun tadi kendala waktu karena rencana kan ulun hendak menggabungkan latihan lawan binian supaya ada muncul pembelajaran berdiferensiasi. Nah, supaya tidak ada perbedaan gender ya, Kak ya. Enggak, ternyata pada pelaksanaannya latihannya muncul alpa kayak anak kuloh aja orang bahasa Inggrisnya. Jadinya kurang berjalan lancar SEM-nya. Lawan habis tuntung pelaksanaan SEM karena kan harusnya ada refleksi dan ibarat membuat kesimpulan. Nah itu sudah ada tahapan dirinya Pak bila kawa kita aja minum aja haus sebelum pas-pasan ada paman-pamannya pasti betungguan taras juga di pinggir berjualan. Jadi ulun kayaknya dulu jualan hadengnya dulu jualan kalau inya tuh sudah kasih itu sudah pikirannya. Nah mungkin kayak apa kira-kira sepengalaman pian kayak tuh hendak melarang istilah ngalih juga nih julun tentungakan dulu julun kayak toib anunya nggih. Terima kasih dulu Kak, itu aja nggih. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terkait SEM yang pembelajarannya untuk kegiatan putranya saja ya Kak ya. Kayak seperti yang sudah Ulun sampaikan kemarin, pembelajaran berdiferensiasi ini kan Kak tidak semudah kita menerapkannya ya. Artinya dalam artian tidak hanya 1, 2, 3 kali penerapannya akan menjadi lebih bagus. Nah, tentunya akan makan waktu beberapa kali penerapannya baru nanti akan bisa terlaksana secara sempurna. Nah, setidaknya ini adalah tahap awal Kakak perubahan dari dulunya yang tidak bisa menjalankan secara sepenuhnya, pelan-pelan Kakak jalankan. Setidaknya dari yang sudah Kakak laksanakan itu ada menjadi perubahan, itu sudah lumayan cukup. Nah, kalau untuk permainan biasanya berikan instruksi yang jelas atau buat kesepakatan kelas dulu, nanti permainan bentuknya seperti ini. Biasanya anak-anak kalau kita buat kesepakatan mereka akan akan mengingat apa yang sudah mereka buat terkait dengan pembelajaran. Misalnya Kakak jelaskan sebelum pelaksanaan pembelajaran, kita nanti belajarnya akan bikin SEM atau misalnya akan bikin perlombaan, nanti akan bergabung putra-putri atau putra-putra ya. Nah, tentunya nanti Kakak sebelum menentukan ini beri ruang mereka untuk bisa mengambil keputusan bersama. Maunya gabung putra-putra kah atau putra-putri kah atau bagaimana agar pembelajaran bisa lebih nyaman. Nah, kalau misalnya digabung putra-putri, nanti putra dan putri jangan ada begini-begini ya. Nah, diberikan instruksi dulu supaya nantinya ketika pembelajaran tidak ada sekat antara cewek dan cowok. Nah, kemudian terkait dengan yang istirahat, kalau sepengalaman kita ya, biasanya sebelum pembelajaran ini, jauh-jauh sebelum pembelajaran kita sudah mengingatkan bahwa peserta didik itu bawa air minum. Jadi mereka ketika pelaksanaan pembelajaran haus, ada durasi waktu, kita berikan izin untuk minum, tapi tidak belanja. Nah, begitu biasanya Kak. Tapi ini biasanya kita ambil keputusan bersama dulu. Oke, begitu Kak. Siap Kak, terima kasih banyak. Oke. Mengenai yang itu ulun sedikit menambahkan. Yang pelaksanaan SEM itu harusnya memang ulun rencana dari anak tuh peserta didik kada hendak ibaratnya latihan pai binian aja supaya nyaman. Cuma karena menghemat waktu jadi ulun gabung sudah ulun pada hijau aja ulun ini latihan harus ada peraturannya 3 langkah aja kan itu memasukkan lempar tangkap bola. Akhirnya tapinya ke arah ke permainan basket jadi memasukkan bola ke corong. Nah itu ulun padahi kakak-kakaknya tuh yang latihan 3 langkah aja boleh aja ulun ngalah. Jalan biar supaya biniannya kawa juga bari biniannya jangan latihan aja jalan kalau ibaratnya tahun sudah ulun padahi pas pelaksanaannya kayak
kayak itu dah. Berbeda dengan apa yang Berbeda sampaikan. inggih. Di luar kuasa sudah un pada hijauan kan situ bertindak sebagai pelatih nih kisahnya. Iya, inggih. Karena kada cukup orangnya. Jadi ulun pada hijauan babarian tetap kae jihi-jihi orangnya. Nah, inggih mungkin itu aja Bang mengenai yang inya haus tuh karena perjalanan kae dari sekolahan ke lapangan tuh 15 Lumayan. menitnya Iya, berjalan. benar. Inggih, itu aja Bang infonya. Terima kasih banyak Bela. Oke, siap, sama-sama Kak. Baik. Oke, terkait yang pengelolaan waktu tergantung kakak-kakak ya untuk pengelolaan waktunya. Nah, yang mengenai SEM karena ini adalah baru mungkin dari kita, tapi setidaknya awalnya sudah bisa kakak terapkan. Selebihnya nanti setelah pengulangan dengan beberapa kali pengulangan, kemudian dengan pemberian instruksi yang jelas dan mengatur kerjasama kolaborasi dengan peserta didik, tentunya diharapkan SEM bisa terlaksana secara sederhana walaupun belum terlaksana maksimal ya Kak ya. Artinya tapi nanti ke depannya apa yang sudah kita pelajari terkait dengan 3 materi yang utama yaitu gerak, kebugaran, dan SEM bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Putra sudah berbagi terkait apa yang sudah Kakak laksanakan. Ada lagi yang lain? Kak, oke, Kak Idai, silakan Kak. Nggih, ini Kak, izin orang bertanya. Mm. Untuk yang pembelajaran model SEM ini tadi, itu apakah boleh dilaksanakan tuh maksudnya langsung dari awal pembelajaran sampai akhir langsung kegiatan SEM tanpa ada dengan kegiatan pembelajaran konsep gerak terlebih dahulu? Dan malah boleh misalnya kegiatan dengan model SEM ini ya pelaksanaan itu sampai 2 kali pertemuan misalnya dengan materi yang sama itu. Artinya bersambung minggu ini tidak selesaikan minggu ini sampai 2 kali pertemuan dengan materi yang sama. Itu aja dari ulang. Terima kasih. Oke. Baik, terkait dengan pembelajaran biasanya untuk materi yang sama itu maksimal kita 2 kali pertemuan ya Kak ya. Nah, jadi untuk misalnya pelaksanaan berikutnya adalah SEM secara full, kalau itu memang bisa dilaksanakan silakan Kak. Tapi dalam tahap awal yang pertemuan pertama pembelajaran gerak dan kebugarannya juga terlaksana. Jadi terakhirnya bisa sekalian Kakak pengambilan nilai kemudian pelaksanaan SEM. Bisa Kak? Oke. Oke Kak, terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Ada lagi Kak yang lain? Ada lagi? Kak Andi, nggih silakan. Ulun senang kalau Kak Andi ini bertanya. Izin. Nggih. Ini di luar. Di pemahaman ulun nih, konsep SEM-nya ada 2 ya. Yang pertama, SEM dilakukan di pembelajaran. Kemudian yang kedua, sesuai kita praktek yang pas luring, itu kayaknya kayak di luar pembelajaran gitu nah, kayak kompetisi ya Kak. Kita mengundang instruksinya, mengundang dinas, mengundang apa-apa tuh. Itu kan misalnya kayak kompetisi bisa mengundang sekolah luar. Jadi konsepnya 2 ya. Yang pertama tadi yang kita di aksi nyata terbuat di pembelajaran. Dan yang kedua kompetisi secara luas. Sebenarnya SEM yang sebujurnya tuh kayak apa ya? Oke, baik. Kita ulang ya Kak ya. Oke, konsep SEM sebenarnya kita sebenarnya berfokus pada prosesnya. Nah, tapi puncak pelaksanaan prosesnya ini adalah waktu pelaksanaan kegiatan SEM yaitu adalah eventnya. Nah, tapi sebelum pelaksanaan event tentunya ada proses yang kita lakukan. Nah, pada tahap pembelajaran kita tidak mungkin bisa melaksanakan full seperti yang kita luring ya Kak ya. Nah, jadi artinya dalam kegiatan tersebut bisa kita kondisikan tapi tahap SEM bisa terlaksana. Artinya di mana tahap SEM bisa terlaksana? Pada saat waktu finishing eventnya, yaitu pelaksanaan eventnya. Artinya pelaksanaan kegiatan dia melakukan kompetensi. Tapi kalau saat untuk yang secara umum garis luarnya, di intrakurikulernya atau di luar pembelajaran, itu dilaksanakan misalnya kita tadi pilih salah satu kelas mana yang mau pelaksanaan penyelenggaranya. Begitu Kak Andi. Jadi artinya
pembelajaran tersebut kalau untuk sistem penerapannya dalam pembelajaran itu hanya secara sederhana pelaksanaan eventnya. Tetapi untuk secara sebenarnya mereka melaksanakan kegiatan event suatu kejuaraan, tapi prosesnya yang kita ambil. Begitu, Kak. Oke, siap. Berarti ya lah pas pembelajarannya kita masukkan sedikit, misalnya pertama hari pertama, pertemuan pertama misalnya tentang peraturannya dulu. Boleh, boleh. Pertemuan kedua kayak apa aja yang jadi wasit, jadi apa-apa. Karena sudah di akhir bulan misalnya kita adakan puncaknya kompetisi. Boleh nggak? Boleh, Oh, siap. Karena SEM ini kan Kak pelaksanaannya bisa di akhir musim, atau misalnya di akhir modul pembelajaran, atau misalnya di akhir semester, tergantung di kondisi mana yang bisa pelaksanaan tersebut. Nah, tentunya hal ini juga akan Kakak sesuaikan dengan keadaan sekolah Kakak. Misalnya kan pemetaan waktu dari kalender pembelajaran, kalender akademik sudah dilihat, oh ternyata di bulan ini ada yang kosong, bisa dilaksanakan SEM. Nah, terkait dengan pelaksanaan juga dipilah-pilih kelas mana yang bisa diajak untuk berkolaborasi. Oke. Bisa dipahami Kak Andi? Oke, siap. Terima kasih Kak Andi. Kak Hasmi mana suaranya? Kak Hasmi ada yang tanyakan? Kak Yadi, silakan. Kak Hasmi hendak berpandir Kak Bian? Kak Hasmi. Terus ya. Silakan Kak. Izin Kak, terkait SEM. Ini kan kita mungkin penyelenggara kami kan sering nih yang mengadakan di akhir semester dengan kayak kita tuh kelas meeting lah. Kelas meeting. Nah, ini mungkin di sekolahan kami itu biasanya kelas meeting ini itu banyak yang lombanya, ada dari kesenian, ada lomba baca puisi, ada lomba nyanyi, ada. Kalau untuk olahraganya hanya sedikit karena waktunya itu hanya 2 hari kemungkinan. Kelas meeting itu pun menjelang pembagian raport. Nah, jadi mungkin kendalanya seperti ini, kita kan untuk mengajukan dulu kepada kepala sekolah ya kalau untuk kita fokus di olahraga aja kita. Nah, untuk SEM mungkin kendalanya di situ. Kalau untuk yang pelaksanaannya biasanya kami melibatkan OSIS, jadi dari siswa juga biasanya kami yang mengelola. Namun itu tadi banyak yang akan dilombakan, jadi bukan hanya sebatas yang olahraga aja. Nah, itu mungkin itu kalau di tempat ulun kendalanya. Mungkin bagus aja nih, mungkin yang ada di SEM ini ulun hanya tahu juga ya, kalau hanya belajar alhamdulillah. Mungkin nanti bisa diusulkan khusus mungkin 1 hari ya kalau untuk yang olahraga aja gitu. Nah, dan kita harus minta izin lah dulu lah, itu tadi semacam, atau memajukan proposal atau surat izin atau izin berpandiran dulu lawan ibu kepala kita ya lah, sekolah-sekolah kita masing-masing. Mungkin itu Kak. Masih. Oke, terima kasih Kak Yadi. Terkait untuk pelaksanaan, memang benar ya Kak ya, kita harus berkomunikasi dulu dengan pemangku kebijakan terkait apa yang akan dilaksanakan. Nah, biasanya untuk penentuan waktu, kan di awal kalender, penentuan kalender dengan jadwal-jadwal yang lain biasanya di awal pembelajaran, tahun awal pembelajaran kan sudah diancang-ancang nih mau kegiatan apa saja. Nah, mungkin di saat situlah Kakak bisa mengatur jadwal yang sesuai dengan jadwal yang ada, dikondisikan dengan pelaksanaan tersebut Kak. Tapi selebihnya Kakak juga tadi berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait SEM apa yang akan Kakak laksanakan. Nah, untuk pelaksanaan tadi jika Kakak sudah bekerja sama dengan OSIS, itu ulun mengapresiasi, artinya sudah terlaksana ya Kak ya, walaupun kegiatan ekskul class meeting di akhir semester, di akhir ulangan, nah itu terlaksana yang dikelola oleh si OSIS. Nah, tentunya OSIS ini adalah organisasi dalam kegiatan sekolah. Nah,
dalam SEM itu nantinya halnya akan berbeda. Tapi mungkin kalau untuk memasukkan nanti kegiatan SEM bisa saja pelaksananya si OSIS tapi berkolaborasi dengan kelas mana yang akan dilaksanakan. Ya, begitu Kak Yadi. Siap, terima kasih. Terima kasih. Yang lain ada lagi? Kak Faisal, Kak Halis, Kak Asmi, silakan Kak Asmi tadi. Ya, cuma sedikit saja. Pembuatan proses pembelajaran nyata itu ulun saat pelaksanaan SIM sempat 2 kali mengulang karena bulannya sempat gugur. Yang pertama sempat gugur, jadi gagal melakukan rekaman. Kemudian yang kedua gugur pulang, cuma gugurnya itu pada jauh, diambil langsung paling tertunda sekitar 3 menit lah paling lewat. Jadi mungkin itu kendala ulun saat melakukan SIM itu. Dan juga pelaksanaan SIM ulun itu siswanya itu kurang paham, masih belum mengerti lah. Dan kita sudah membagi jadi ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pelatih dan pemain juga. Nah, karena kemungkinan karena tidak adanya lapangan, jadi tidak pernah merasakan main volley itu bagaimana, rasanya tahu lagi caranya. Jadi seadanya bisa pahaman siswanya. Oke, baik, terima kasih. Oke, karena awal-awal ya Kak ya, mungkin memang tidak semudah itu kita memberikan instruksi mereka bisa memahaminya. Tapi setidaknya harapannya dengan Kakak sudah melaksanakan SEM tahap awal ini, nanti setelah pelaksanaan berikutnya mereka sudah bisa memahami, oh ternyata pada tahap pembelajaran PJOK ada SEM yang harus kita laksanakan. Nah, terkait dengan SEM, instruksi-instruksi awal yang sudah Kakak sampaikan mungkin bisa lebih diperjelas lagi agar mereka bisa lebih memahami terkait dengan SEM apa yang akan dilaksanakan. Nah, karena ini pembelajaran seperti yang disampaikan Kak Hardi Putra adalah berdiferensiasi, tentunya tidak mudah ya Kak ya kita memberikan penerapan yang harus langsung sempurna. Dari tahapan awal ada perubahan sampai nanti pada pembiasaan mereka sudah mengetahui ternyata kegiatan ini bentuknya seperti ini. Oh ternyata dalam pembelajaran Jerka Andi akan sudah bisa langsung siap. Nah tanpa harus dikomando lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Oke. Ada lagi Kak? Bisa dipahami? Ada juga di sekolah ulun itu selama ulun kurang lebih 3 tahun 5 bulan, rasanya kada pernah lagi melaksanakan kelas meeting yang olahraga ini karena belum pernah ya Kak ya? Ini karena terbentur dengan lokasinya nih. Lapangan tidak ada visi lapangan. Paling biasanya melaksanakan lomba kayak trik tambang, kelereng, kayak 17-an gitu aja. Jadi biasanya itu kaku, modelnya kayak tapi tahu. Berapa jumlahnya Kak peserta didik pian? 38. Oh berarti hanya 3 kelas ya? Oke baik. Oke. Karena mungkin sedikit tapi berharap dengan adanya pembelajaran SEM ini nanti kelas meeting akan bisa terlaksana ya Kak ya. Walaupun nanti hanya dengan sederhana dalam pelaksanaannya, atau main bulu tangkis kah, atau misalnya seperti apakah, setidaknya dalam penerapannya pelan-pelan secara sederhana bisa diterapkan. Kayak walaupun nih Jerpian tadi kayak kelereng itu juga mungkin kalau dijalankan secara sebenarnya akan menjadi SEM. Karena permainan tradisional juga termasuk pembelajaran dalam pembelajaran PJOK terkait dengan pembelajaran tradisi atau budaya daerah kita.
Jadi tidak terfokus pada pembelajaran PJOK yang mengenai kecabangan. Secara tradisional pun juga bisa kita diangkat, hanya saja mungkin akan mengetahui membuat juknis-juknis atau peraturan-peraturan yang bisa dimodifikasi untuk pelaksanaan tersebut, Kak. Ada lagi? Nah, mungkin banyak saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hasmi. Kayak yang lain ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan refleksi aksi nyata yang sudah kita laksanakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, cukup untuk kegiatan hari ini. Ada lagi yang ditanyakan kakak-kakak terkait SEM? Cukup? Oke, kalau tidak ada cukup ya. Oke, kita simpulkan terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak lakukan. Oke, aksi nyata yang sudah kakak lakukan dengan durasi waktu 1 JP, baik itu tahap SD 35 menit ataupun tahap sekolah menengah dengan durasi 45 menit, di mana dalam pelaksanaan aksi nyata ada 3 materi atau 3 pembelajaran yang harus dimuat, yaitu terkait pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan juga SEM. Nah, tentunya dalam tahap penerapan ini secara utuh nanti akan bisa kakak laksanakan pada proses pembelajaran yang sebenarnya, yaitu pada saat proses penyampaian kegiatan di sekolah kakak masing-masing. Nah, tentunya dalam kegiatan aksi nyata ini diharapkan dengan pelaksanaan tersebut akan membantu peningkatan proses pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah kakak. Dengan tujuan peserta didik akan lebih aktif, kemudian pembelajaran juga lebih bermakna dan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini saja kesimpulan kita kegiatan hari ini. Alhamdulillah tugas sudah terlaksana, sudah bisa ulun nilai dan ulun cermati. Kemudian ada sebagian yang belum mengirim tugas, mohon untuk sesegeranya nanti dikirim agar bisa dinilai, karena setelah ini nanti kakak akan melaksanakan rencana tindak lanjut terkait RTL. Nah, tapi terkait dengan RTL nanti kita akan masuk pada tahap pembelajaran komunitas belajar. Oke, cukup untuk kegiatan hari ini. Kalau cukup, sebelum mengakhiri kita berdoa dulu ya kakak-kakak ya, semoga apa yang kita laksanakan bermanfaat dan tentunya kita bisa diberikan kemudahan dan kelancaran untuk melanjutkan kegiatan pada tahap berikutnya. Untuk itu ulun mintakan kepada Kak Mas Nari memimpin doa pada kegiatan sesi malam ini. Silakan Kak. Ya, akhir pertemuan kita sama-sama berdoa mengharap apa yang terus kita jalani bisa kita laksanakan dan juga kita bisa memakai ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan keafiatan sampai menyelesaikan tugas yang kita laksanakan. Amin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana. Amin ya Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa alhaqni bis-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan dari apa yang kami pelajari. Wa fil akhirati hasanah. Kemudian mudah-mudahan apa yang kami laksanakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Oke, dengan berakhirnya doa yang bisa dipanjatkan oleh Kak Mas Nari, maka berakhir pula lah kegiatan sesi tatap maya pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita nanti akan bertemu di hari Kamis ya Kak ya. Oke, nanti sesi ini berikutnya pada tanggal 7 kalau tidak salah. Tanggal berapa? Hari Kamis tanggal berapa ya Kak ya? 5. Iya, tanggal 7. Tanggal 7 nanti kita akan ketemu pada modul yaitu komunitas mengajar. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas, dan tentunya berharap apa yang kita laksanakan diberikan kemudahan dan kelancaran. Sekali lagi terima kasih dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Foto. Iya, foto. Oke, foto silakan Kak Andi Atma untuk memoto kegiatan pada malam hari ini. Silakan Kak. Dan alasan HP. Silakan Kak Andi. Oke. 2. Sudah. Oke, siap. Terima kasih Kak Andi Atma. Selamat malam, selamat beristirahat kakak-kakak. Sampai ketemu lagi di hari Selasa ya. Rabu Kamis. Selamat bertemu lagi nanti kita di Tatap Maya hari Kamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berilan. Berilan. Ulun stop.